Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Putri dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi yang bertema paradigma Islam di bidang teknologi. Nah, pada materi kali ini akan berisi tentang bagaimana pandangan Islam terkait ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta bagaimana peran keduanya pada kehidupan manusia. Nah, pembahasan pertama kita pada materi kali ini ada di urgensi riset dalam Islam. Riset itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, karena di dalam riset menghubungkan antara ajaran Islam dan juga kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Islam itu tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan nilai keimanannya. Tanpa adanya riset, maka Islam itu akan berpatok pada sekedar teori saja, tidak akan berkembang. Padahal di dalam Al-Quran itu sendiri menyuruh kita sebagai umat manusia untuk berpikir, meneliti, dan juga merenungi seluruh alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dwi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai urgensi riset dalam Islam. Nah, Islam mengajarkan bahwa ilmu berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim karena ilmu membantu manusia meraih kemajuan, kesejahteraan, serta mengenal Allah lebih dekat. Nah, di era globalisasi, ilmu Islam menjadi pedoman etika dan spiritual dalam menghadapi perkembangan teknologi. Riset dalam ilmu pengetahuan Islam bukan hanya pilihan, tetapi menjadi kebutuhan penting bagi umat Islam saat ini. Nah, melalui riset kita dapat membuktikan bahwa ajaran dalam Al-Quran dan hadis memiliki kebenaran yang relevan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, banyak penemuan sains yang ternyata sudah dijelaskan dalam Islam sejak dahulu. Nah, selain itu, riset juga dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman seperti hoax, perkembangan teknologi, masalah lingkungan, dan juga ekonomi. Jadi, dengan penelitian yang baik, umat Islam dapat memberikan solusi yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Riset juga bertujuan melakukan ilmuwan muslim baru yang mampu meneruskan kejayaan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Haytham. Dengan begitu, umat Islam tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menciptakan inovasi yang membawa manfaat atau masalah bagi seluruh manusia. Dalil tentang larangan berbohong tanpa ilmu pengetahuan itu ada dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berisi, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya, karena sejatinya penglihatan, pendengaran, dan isi hati itu ada pertanggungjawabannya. Praktisnya seperti kita itu jangan asal menyebar hoax, jangan asal berkomentar, dan kita tuh selalu mengecek ulang atau bisa juga disebut tabayun sebelum bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Khalid Izul Haq Lubis, NPM 2403110032. Apa itu paradigma Islam tentang ilmu? Nah, dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ilmu dipandang sebagai cahaya untuk menuntun manusia menuju jalan kebenaran dan juga kemajuan. Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang terbuka mengenai perkembangan zaman. Oke, saya Firjanova. Saya ingin menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu. Teknologi dalam pandangan Islam adalah alat yang dapat membantu manusia menjalankan aktivitas kehidupan dengan lebih mudah dan efektif. Perkembangan teknologi diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Naila Sasabila. Di video ini saya mau membahas tema yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu contoh pemanfaatan teknologi dalam Islam. Tahu nggak?
Di zaman sekarang, teknologi itu bisa banget kita sulap jadi ladang pahala. Ini dia 4 contoh pemanfaatan teknologi dalam Islam. Yang pertama ada dakwah melalui media. Dakwah sekarang udah nggak sebatas di mimbar masjid aja. Para ustadz dan konten kreator muslim bisa memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Efeknya, pesan kebaikan bisa viral dan menyebar ke jutaan orang dalam sekejap. Yang kedua, ada pembelajaran online. Belajar agama jadi makin fleksibel lewat pembelajaran online. Mau ikut kajian tafsir, belajar bahasa Arab, atau bahkan kelas tahsin virtual. Semua tinggal klik lewat Zoom atau Google Meet tanpa perlu terkendala jarak. Yang ketiga, ada aplikasi Al-Quran digital. Berkat teknologi, mushaf Al-Quran sekarang udah ada di dalam smartphone kita. Di dalamnya lengkap ada terjemahan, tafsir, bahkan audio murotal. Jadi, kita bisa mengaji dan murajaah di mana aja dan kapan saja nih. Yang keempat, ada teknologi komunikasi untuk informasi positif. Memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi positif, kita bisa pakai grup WhatsApp atau voice message kita untuk berbagi pengingat ibadah, hadis harian, atau menyebarkan poster donasi kemanusiaan yang valid. Nah, kesimpulannya teknologi itu bisa bermata dua, tapi kalau di tangan yang tepat, teknologi bisa mempermudah untuk beribadah dan menebar kebaikan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Rifki Dwi Faris Harahap akan menjelaskan tentang urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi di dalam Islam, ilmu pengetahuan itu memiliki urgensi yang sangat penting dan cukup besar pengaruhnya. Di dalam agama Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umatnya. Tidak membedakan gender, tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki status yang sama, berkewajiban dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki ilmu pengetahuan, itu menjadi bekal untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil. Ketika manusia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, kehidupan bisa dapat berjalan jauh lebih baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai urgensi ilmu dalam Islam. Islam juga menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ilmu menjadi dasar kemajuan suatu bangsa dan peradaban. Semakin tinggi ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka semakin besar pula peluang untuk menciptakan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan teknologi. Dalil tentang pentingnya ilmu ada di surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, dalil ini menjelaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu karena ilmu dapat membawa manusia kepada kebaikan, pemahaman yang benar, serta manfaat bagi kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk terus belajar dan menuntut ilmu agar menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaat ilmu dalam Islam serta bagaimana menuntut ilmu yang benar. Nah, manfaatnya yang pertama kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita membentuk akhlak yang baik, yang ketiga membantu menyelesaikan masalah kehidupan, yang keempat menjadi jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat, serta yang kelima memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sih cara menuntut ilmu yang benar? Yang pertama kita harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita harus bersungguh-sungguh dan disiplin. Yang ketiga kita harus menghormati guru. Yang keempat kita harus mengamalkan ilmu. Yang kelima kita harus menjaga akhlak dan adab. Serta yang keenam kita harus memanfaatkan ilmu di jalan kebenaran.
Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai paradigma Islam di bidang teknologi. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita pahami bahwasanya Islam sangat mendukung ilmu pengetahuan dan juga teknologi asalkan tetap berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Kami berharap materi tersebut dapat menambah wawasan kita dan juga pengetahuan kita terhadap betapa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.